Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tetap berharap kepada Tuhan, tetap bergantung dan bersukacita selalu di dalam Tuhan. Karena sukacita adalah kekuatan yang luar biasa untuk kita tetap kuat menghadapi apapun juga. Hati yang rendah selalu melahirkan ucapan syukur dan pemahaman tentang siapa diri kita, seperti Daud tentunya. Kita masih belajar dari kitab 2 Tawarikh pasal 26 ini, ayat yang ke-16, bagaimana Uzia ketika dia sukses, Alkitab berkata bagaimana dia menjadi tinggi hati sehingga dia melakukan hal yang merusak. Kita melihat bahwa suasana yang terjadi dalam hidup kita seperti Uzia bisa mengubah posisi hati kita, dan kesombongan melahirkan perbuatan yang merusak. Kata Alkitab di sini dikatakan ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Dia melakukan hal yang merusak. Saya baca, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Yang pertama, dia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saya merenungkan bahwa hal yang di Alkitab katakan bahwa hal itu merusak, tindakan yang merusak, dan tindakan yang merusak ini adalah tindakan bukan hanya berubah setia kepada Tuhan, tetapi di sini dikatakan dia memasuki bait Tuhan, bait Allah, untuk membakar ukupan di atas mezbah. Saya memang sedang mempelajari, bertanya-tanya, mengapa memasuki bait Allah dan membakar ukupan itu merupakan, dikatakan Alkitab, adalah tindakan yang jelek, yang buruk, yang merusak. Karena memang kita sama-sama tahu bahwa mempersembahkan persembahan di era, di masa itu punya peraturan-peraturan khusus, Bapak Ibu. Hanya orang Lewi, imam besar, yang diizinkan masuk untuk melakukan tata cara ibadah, membawa persembahan, membakar ukupan. Itu hanya imam, dan seorang raja tidak boleh memasuki atau melakukan hal itu. Itu sebuah kejahatan di mata Tuhan. Karenanya kita lihat seperti Usa, dia mati ketika coba menyentuh tabut Tuhan. Jadi memang ada peraturan-peraturan khusus. Karena itu saya ingin mengajak kita coba belajar sebentar di dalam perjanjian lama, dalam beberapa era. Kita ambil contoh misalnya Bapak Ibu terkait dengan kemah suci, ya, karena kita terkadang nggak memahami bahwa ada pandangan-pandangan yang keliru terhadap persembahan atau pembakaran ukupan. Di perjanjian lama, mereka berpendapat bahwa semua yang berbau perjanjian lama pasti berbau hukum Taurat. Dan dalam perjanjian baru, semua yang berbau hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi dan tidak terpakai lagi, karena Tuhan Yesus telah membayar lunas dan membatalkan hukum Taurat. Jadi ini tidak benar Bapak Ibu, bahwa sebenarnya perjanjian baru adalah menggenapi perjanjian lama. Karena itu kita coba belajar bahwa kemah suci pertama kali di zaman Musa itu adalah, ada era sebelum kemah suci, ada era setelah kemah suci atau kemah sembahyang. Terkait dengan raja, ada era sebelum masa kerajaan dimulai, dan ada era setelah munculnya kerajaan Israel dengan Saul sebagai raja pertama. Contoh misalnya, kita coba lihat beberapa prinsip persembahan sebelum dan setelah berdirinya kemah suci. Sebelum kemah suci, ya, kita tahu, kalau kita perhatikan dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 3 dan 4, setelah beberapa waktu lamanya Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung, kambing dombanya, yakni lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Dalam ayat ini dikatakan bahwa muncul kata, pertama kali kata persembahan. Dalam bahasa Ibrani dia menggunakan kata mitzah yang artinya hadiah, pemberian atau korban. Jadi bukan hanya Kain dan Habel. Dalam Kejadian kita juga melihat contoh, ya, bagaimana ada orang-orang seperti kayak Nuh dalam kitab Kejadian 8 ayat 20-21, ketika baru saja selesai Bapak Ibu air bah, lalu keluarlah Nuh bersama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya. Keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh, lihat, mendirikan mezbah bagi Tuhan. Lalu Nuh
mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuki bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Jadi kita lihat ada persembahan, ada mezbah yang diberikan kepada Tuhan, dibakar oleh Nuh binatang-binatang yang tidak haram. Abraham contoh lain, dalam Kejadian 18 ayat 38 kita lihat di sini, ketika datang malaikat, saudara, bagaimana Abraham ketika bertemu, dia ingin memberikan. Dalam Kejadian 18 ayat 3 dan 8, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih karunia Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu, biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah aku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali, kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanan, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, segera ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang pembantunya atau bujangnya, lalu orang itu segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya ke depan orang-orang itu, dan ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Jadi kita lihat contoh lain Yakub. Jadi kita lihat hampir sebelum kemah sembahyang ada aturan-aturan khusus. Kita lihat bahwa baik Nuh, baik Kain, Habel, Yakub, Abraham, mereka membawa persembahan. Nah, dari contoh-contoh di atas ada prinsip bahwa sebelum kemah suci berdiri di dalam perjanjian lama, maka ini merupakan sebuah inisiatif pribadi. Sebagai respon si pemberi memberi persembahan, mereka merasakan kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan. Perhatikan teladan dari apa yang kita pelajari dari perjanjian lama ini sebelum kemah sembahyang. Kita membaca teks dari perikop atau pasal-pasal yang mencatat kisah mereka. Kita tidak menemukan Tuhan memberikan perintah kepada mereka untuk memberikan persembahan. Artinya persembahan yang mereka lakukan merupakan inisiatif sebagai respon mereka atas kasih, berkat, dan penyertaan Tuhan. Jadi yang kedua, persembahan ini merupakan mencerminkan hubungan pribadi Bapak Ibu, yaitu hubungan yang terjalin di antara si pemberi persembahan dengan Tuhan. Dalam perjanjian lama ini sebelum masa di kemah sembahyang ini atau peraturan yang ditetapkan akhirnya oleh Tuhan. Jadi belum ada hukum tertulis yang mengharuskan dan mengatur pemberian persembahan. Dan jika kita simak dengan lebih teliti dalam kitab Kejadian, mereka memberi persembahan kepada Tuhan karena mereka memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah menemukan dalam kitab Kejadian orang yang tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi kedua prinsip ini harusnya menjadi blueprint, teladan semangat kita dalam konsep penyembahan atau persembahan kepada Tuhan, yaitu adalah konsep bahwa itu inisiatif pribadi karena merasakan kasih kemurahan Tuhan. Dan yang kedua, karena mengalami hubungan pribadi. Nah, apa kaitannya dengan usia? Usia, dia tidak lagi memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi dia coba mengatur ibadahnya, dia coba kendalikan dan kuasai seperti zaman sekarang. Orang beribadah bukan menurut konsep Tuhan lagi, tetapi menurut apa yang dia mau. Saya akan lanjutkan renungan ini besok. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.